pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Grace, di dalam program Sarapan Sorgawi. Kalau sudah beberapa minggu ini Sarapan Sorgawi secara onsite di kelas masing-masing bagi siswa-siswi SKBB karena pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Tetapi di dalam 1 minggu ini kita kembali secara online karena untuk mengantisipasi mengurangi penyebaran COVID ya. Tetapi kita percaya, kita mengucap syukur bahwa sekolah-sekolah, meskipun ada banyak sekolah yang terpapar, tetapi bukan kita menjadi harus berhenti sekolah secara tatap muka. Jadi kita mengucap syukur bahwa di dalam segala perkara ada di dalam kontrolnya Tuhan. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu yang sangat luar biasa, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya di dalam hidup kami. Meskipun pandemi masih tetap ada, tetapi kasih-Mu pun tidak pernah berkurang sedikit pun, bahkan bertambah-tambah melimpah. Sehingga di dalam segala apapun, kami tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Mari ya Tuhan, inilah piring hati kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu, mampukan kami mengerti isi hati-Mu. Urapi setiap kami, terutama terlebih lagi hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih di dalam tema yang sama, yaitu pola pikir yang baru. Apa sih pola pikir yang baru? Pola pikir yang baru adalah pola pikir yang telah diperbaharui oleh firman Tuhan. Pola pikir kita yang awalnya yang selama ini berdasarkan sifat-sifat kedagingan manusia. Kalau kita merasa kita benar, kita boleh marah. Kalau kita merasa seperti ini, kita boleh melakukan menurut apa yang kita inginkan. Kita berpikir menurut apa yang dunia ajarkan. Tetapi pola pikir yang baru adalah pola pikir di mana firman Tuhan yang mendominir, yang menguasai apapun yang menjadi pola pikir kita. Cara kita berpikir, cara kita menyelesaikan persoalan, cara kita melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, itu didasarkan oleh firman Tuhan. Mari hari ini kita akan membaca dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 ya, dengan judul Hikmat adalah sumber bahagia ya. Rasanya gak mungkin deh. Banyak orang berkata, kata bisa berbahagia kalau keuangan cukup, kalau kesehatannya selalu oke ya, kalau di rumah papa mama tidak bertengkar begitu, kalau minimal begitu ya, kami bisa punya rumah. Ada banyak kalau yang menjadi ukuran berbahagia. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kita lihat, bukan pandai dulu tapi hikmat dulu.
Kita ingat tentang Raja Salomo. Ketika Tuhan tanya, Salomo, kamu mau apa? Salomo bilang, aku minta hikmat. Buat apa hikmatnya? Supaya aku bisa memimpin bangsamu, Tuhan. Itu bangsa Israel. Ketika Salomo meminta hikmat, dia bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya bisa mengelola kebun-kebun anggurnya. Karena raja itu, punya fasilitas yang luar biasa. Ya, supaya dia bisa mengelola pasukan perangnya. Tidak. Tetapi dia berkata dia minta hikmat supaya dia bisa memimpin bangsanya Tuhan, supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan memberikan hikmat itu. Dan sampai saat ini gak ada satu orang pun yang hikmatnya dapat menyaingi hikmatnya Raja Salomo. Raja Salomo terkenal begitu cerdas, dia membuat banyak sekali kitab peribahasa, perumpamaan, yaitu kitab Amsal. Dia banyak sekali membuat kata-kata bijak, begitu pandai. Dari mana? Ternyata Amsal pasal 3 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Karena apa? Orang yang mendapat hikmat akan menjadi pandai. Apa artinya kata pandai? Orang yang pandai adalah orang yang bisa mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan. Di sekolah, anak yang pandai ketika dikasih soal sama guru, oleh guru, dia bisa mengerjakannya. Di dalam hidupnya pun ketika ada persoalan, dia terampil menghadapinya. Ada seorang anak yang begitu, saya ingat seorang murid saya, pandai. Dia sangat pandai. Tetapi kalau misalnya mamanya pergi ke luar negeri karena urusan pekerjaan keluar kota, naik pesawat, dia menangis sepanjang hari karena dia takut. Takut kalau pesawat jatuh. Dia tidak pandai menghadapi rasa takutnya. Sampai satu hari di sekolah pagi-pagi dia sudah menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Ternyata mamanya hari itu pergi berangkat karena urusan pekerjaan, pergi ke luar negeri, dan dia takut setengah mati. Dia bukan takut karena ditinggal oleh mamanya, tetapi dia takut kalau pesawat mamanya jatuh. Dia tidak pandai untuk mengatasi rasa takutnya. Apa yang harusnya yang dia lakukan? Harusnya dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dan pagi itu kami berdoa secara khusus untuk anak ini, supaya Tuhan ambil rasa takutnya, supaya dia boleh percaya, dia berserah kepada Tuhan. Dan sejak itu ada damai, sejahtera, sukacita Kristus, dan dia tidak pernah merasa khawatir yang berlebihan lagi. Nah, anak-anakku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sahabat dan kerabatku, ketika kita mendapat hikmat, secara otomatis kita akan mendapatkan kepandaian. Kata kepandaian di sini bukan berarti ranking 1 di sekolah atau termasuk 10 besar. Puji Tuhan di SKBB tidak diperlakukan soal ranking. Tetapi kata pandai di sini adalah bagaimana seorang anak, seseorang termasuk saya, apakah ketika menghadapi persoalan hidupnya, dia boleh tampil sebagai pemenang. Karena apa? Dia memakai firman Tuhan yang menjadi jalan keluarnya. Dia memakai kekuatan Tuhan. Dia datang berseru kepada Tuhan. Itulah sebabnya dapat dikatakan orang yang mendapat hikmat adalah orang yang berbahagia. Lalu sumber hikmat itu di mana? Tuhan sendirilah sumber hikmat. Tidak ada Allah lain, tidak ada dewa manapun yang mengatakan dirinya dia mempunyai sumber hikmat. Tetapi sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Sumber hikmat itu adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang menciptakan kita dengan hikmat yang luar biasa. Sebab itu biarlah di dalam segala perkara apapun kita mau katakan bahwa Tuhan adalah sumber hikmatku. Hikmat yang daripada Tuhan
adalah hikmat yang yang tidak ada duanya, ya, yang tidak ada dapat menandinginya. Sebab itu biarlah kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Kita ingat bahwa di dalam Mazmur pasal yang 111 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, Mazmur 111 ayat 10 berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau mau cari hikmat, takut akan Tuhan, hormati Tuhan. Kalau engkau menghormati Tuhan, maka engkau akan mendapat hikmat, begitu ya. Banyak orang yang merasa berhikmat tapi dia tidak menghormati Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita mau tetap hidup menjadi orang yang mencari Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Kita mau hidup taat kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang berbahagia karena kita punya hikmat yang luar biasa, yang mendapat sumber hikmat daripada sumber hikmat itu sendiri, itu Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami boleh memiliki Allah yang luar biasa. Karena Allah yang luar biasa itu telah memilih kami menjadi umat-Nya. Dan Engkau sendiri yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sumber hikmat di dalam hidup kami. Di dalam masa-masa sulit, di mana pandemi masih ada, kami tetap meminta hikmat Tuhan supaya kami boleh hidup tetap di dalam segala kebaikan Tuhan. Karena kami percaya ada banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang benar, tetapi Allah yang benar itu, yang telah memilih kami dibenarkan di dalam kebenaran-Mu, akan memberikan jalan keluar. Sehingga kami tidak perlu hidup di dalam keputusasaan. Kami tidak perlu hidup di dalam stres seperti orang dunia katakan. Hamba berdoa untuk para orang tua Tuhan, yang pada saat ini mungkin begitu tertekan dengan keadaan ekonomi yang serba sulit. Mungkin ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Bapa, hamba berdoa, hamba tidak bisa membantu secara materi. Tetapi hamba percaya bahwa orang yang berseru berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Hamba berdoa Tuhan, agar saudara-saudara hamba, para orang tua, khususnya Tuhan, orang tua dari siswa-siswi SKBB, kerabat dan sahabatku, mereka boleh melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada. Dan itu membuat mereka tetap tinggal dalam sukacita, meskipun dalam segala keterbatasan ekonomi. Bahwa mereka hidup tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, tidak hidup meminta-minta, tidak hidup dalam ketelanjangan dan kelaparan. Bapa, hamba mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan, meskipun hanya perkara kecil, mendatangkan kecukupan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa segala rasa tertekan, terintimidasi karena perkara-perkara ekonomi secara khusus yang boleh Tuhan menguasai Tuhan para orang tua, aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita Kristus turun atas hidupmu. Jangan pernah takut, karena ketika Tuhan membuat engkau memiliki rumah tangga, memiliki anak-anak, Tuhan pasti campur tangan. Sehingga engkau, hai para bapak, hai para ibu, engkau tetap dapat membesarkan anak-anakmu dengan baik. Tidak kekurangan apapun. Sebab itu hiduplah tetap takut kepada Tuhan. Hidup beribadah, bersahati di dalam segala perkara. Biarkan damai sejahtera sukacita Kristus turun atas keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya engkau campur tangan. Engkau meluputkan kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para bapak dan ibu, kerabat dan sahabatku, tetap tinggal di dalam sukacitanya. Jangan pernah dikuasai oleh rasa takut dan khawatir.
Jangan menjadi murung, jangan menjadi gelisah, jangan menjadi pemarah oleh karena kesulitan. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Terbukti dari apa? Dia memberikan nafas hidup kita dengan tidak kurang suatu apapun. Itu adalah mukjizat. Ketika kita bangun pagi, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat anak, istri, suami, keluarga kita. Itu pun semua kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur PTM boleh diwajibkan lagi. Jangan bersungut-sungut. Semua khawatir, guru juga khawatir, kami juga khawatir, saya juga khawatir. Tetapi pendidikan tatap muka itu penting buat anak-anak, supaya anak-anak tidak hidup terisolasi. Ya, mereka bisa hidup bersosialisasi dengan baik. Mereka boleh hidup menjaga diri. Bagaimana? Ketika ada prokes dengan ketat kami di sekolah juga, mereka juga boleh menjadi care terhadap diri sendiri. Ya, ibu bapak, kita sama-sama khawatir, tetapi kita sama-sama bertelut di kaki Tuhan, minta Tuhan luputkan. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari esok. Sebelum lupa, saya mau katakan selamat merayakan hari Imlek bagi yang merayakannya. Dan kita percaya berkat Tuhan turun atas setiap kita orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.